Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Anggara Nasrullah, NPM 2103501001097. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan pondasi footplate. Jenis bangunan yaitu musola dengan luas 13 meter kali 10,6 meter. Dalam struktur sebuah bangunan, fondasi adalah bagian yang sangat penting karena bagian ini berfungsi meneruskan beban dari bangunan yang ada di atasnya untuk didistribusikan langsung ke dalam lapisan tanah keras sebagai lapisan pendukung. Dalam ilmu teknik sipil, mengenal berbagai macam fondasi yang dapat digunakan dalam berbagai keadaan dan jenis bangunan. Untuk bangunan sederhana seperti rumah dapat menggunakan jenis fondasi dangkal. Fondasi dangkal adalah jenis fondasi dengan kedalaman yang tidak lebih dari 3 meter. Fondasi dangkal dapat digunakan untuk bangunan yang tidak terlalu tinggi dengan tanah keras sebagai penopang beban bangunan. Salah satu jenis fondasi dangkal adalah fondasi telapak bujur sangkar. Fondasi ini berbentuk segi empat atau bujur sangkar yang terbuat dari beton atau bahan lainnya. Dalam mendesain fondasi dangkal perlu adanya penyesuaian jenis fondasi dengan kondisi tanah dasar yang akan digunakan. Karena penggunaan fondasi dangkal dipengaruhi keadaan struktur tanah yang lembut dan memiliki daya dukung rendah tidak cocok dengan fondasi dangkal. Karakteristik dari tanah tentu akan berbeda-beda sesuai dengan lokasi yang digunakan. Dari perbedaan karakteristik tanah tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap daya dukung tanah, sehingga perlu adanya peninjauan tentang spesifikasi tanah dasar yang akan digunakan dalam perencanaan suatu fondasi agar bangunan di atasnya dapat berdiri dengan kokoh, kuat, dan aman. Berikut contoh perhitungan SAP. Berikut contoh fondasi perhitungan footplate. Data tanah, kedalaman fondasi 1,60 meter, berat volume tanah 18,6 kN per meter pangkat 3, sudut gesek dalam 25,94 derajat, kohesi 43,15 kPa, tahanan konus rata-rata 60 kg per cm pangkat 2. Ya, kapasitas dukung tanah atau daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah untuk menahan beban konstruksi yang bekerja. Untuk menghitungnya, kita menggunakan dua metode. Yang pertama, untuk metode menurut Terzaghi dan Peck, menggunakan rumus QU sama dengan C kali N C dikali dalam kurung 1 tambah 0,3 dikali B per L tutup kurung ditambah df kali gamma kali nq ditambah 0,5 dikalikan B dikalikan n gamma dikalikan dalam kurung 1 kurangi 0,2 kali B per L. Nah, untuk hitungannya pertama sudah diketahui yaitu C sebesar 43,15 kN per meter kuadrat, lalu kedalaman fondasi yaitu 1,6 meter, gamma sebesar 18,6 kN per meter kubik, terus lebar dan panjang fondasi sama yaitu 2 meter, terus sudut geser dalam sebesar 25,94 derajat. Pertama-tama kita karena di Excel kita rubah sudut menjadi satuan radian, lalu kita hitung A, terus kita hitung K P gamma dengan rumus 3 kali tan kuadrat dalam kurung 45 derajat ditambah 1/1 kali sudut yang sudah diubah di radian ditambah 33 derajat. Nah, setelah menghitung tersebut, dilanjut untuk menghitung NC, NQ, dan N gamma.
dengan rumus yang sudah terpapar ditemukan, yaitu NC 26,93, NQ 14,116, terus N gamma 11,441. Dari semua yang sudah diketahui dapat dihitung QU-nya, ketemu 1941,69 kN per meter kuadrat. Lalu kapasitas dukung tanahnya dihitung dengan rumus QA sama dengan QU per 3. Jadi untuk metode yang pertama ini ketemu hasilnya 647,23 kN per meter kuadrat. Lalu untuk metode kedua, yaitu menurut Meyerhof, kapasitas dukung tanah dapat dihitung dengan QA sama dengan QC per 33 dikalikan dalam kurung B plus 0,3 dibagi B di kuadrat keseluruhannya dikalikan KD. Nah, untuk KD harus kurang dari sama dengan 1,33. Nah, data yang diperlukan yaitu B, yaitu 2 meter, kedalaman pondasi 1,6, dihitung KD ketemu 1,264. Jadi sudah memenuhi, yaitu kurang dari 1,33. Terus untuk menghitung tahanan konus rata-rata hasil sondir pada pondasi sudah diketemui pada data tanah, yaitu 60 kg per cm kuadrat. Jadi dapat dihitung kapasitas dukung tanah sama dengan QC per 33 kali B plus 0,3 bagi B kuadrat kali KD sama dengan 3,039 kg per cm kuadrat. Diubah ke kilonewton per meter kuadrat menjadi 303,93. Nah, kapasitas dukung tanah yang dipakai yaitu yang dipilih yang terkecil, yakni kapasitas tanah menurut Meyerhof yang ketemu 303,93 kN per meter kuadrat. Selanjutnya terdapat kontrol tegangan tanah. Cara melakukan kontrol tegangan tanah yaitu pertama-tama kita hitung luas dasar footplate, yaitu sebesar 4 meter persegi, dan tahanan momen arah X sebesar 1,3 meter kubik, lalu tahanan momen arah Y 1,3 meter kubik, lalu tinggi tanah di atas footplate dengan cara mengurangkan kedalaman pondasi dengan tebal pondasi dihasilkan 1,7 meter, lalu tekanan akibat berat footplate dan tanah sebesar 10,362 kN per meter persegi. Lalu untuk eksentrisitas pada fondasi, EX sama dengan MUX per PU sama dengan 0,0059 meter, lalu dibandingkan dengan BX dibagi dengan 6, yaitu sebesar 0,33 meter. Dikarenakan EX lebih kecil daripada BX, maka aman. Lalu untuk eksentrisitas Y, EY sama dengan MUY dibagi PU sama dengan 0,0171 meter, lebih kecil daripada BY dibagi 6 sama dengan 0,33 meter. Berarti aman. Tegangan tanah maksimum yang terjadi pada dasar fondasi Qmax sama dengan PU dibagi A plus MUX dibagi WX plus MUY dibagi WY plus Q.
Lalu dihitung dan dengan hasil 36,027 kN per meter persegi. Dikarenakan tegangan tanah maksimum lebih kecil dari tegangan daya dukung izin, maka termasuk aman. Lalu tegangan tanah minimum yang terjadi pada dasar fondasi, Q minimum sama dengan PU per A minus MUX per WX minus MUY per WY plus Q, dengan hasil 32,712 kN per meter persegi. Dikarenakan tegangan tanah minimum lebih besar dari 0, maka tidak terjadi tegangan tarik, berarti aman. Lalu gaya geser pada footplate. Yang pertama, tinjauan geser arah X. Diperlukan data-data sebagai berikut, yaitu jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton ditemukan sebesar 0,075 meter. Lalu tebal efektif footplate yaitu 0,225 meter. Lalu jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate AX sama dengan BX minus D dibagi 2 sama dengan 0,738 meter. Lalu gaya geser arah X sama dengan FUK. Selanjutnya ada gaya geser pada footplate. Yang pertama, tinjauan geser arah X. Yang pertama dicari adalah jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton sebesar 0,075. Yang kedua, tebal efektif footplate sebesar 0,225 meter. Lalu jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate yaitu 0,738 meter. Lalu tegangan tanah pada bidang kritis arah X sebesar 55,823 kN per meter persegi. Lalu gaya geser arah X sebesar 36,954 kN. Lalu lebar bidang geser untuk tinjauan arah X sebesar 2000 mm. Lalu tebal efektif footplate yaitu 225 mm. Lalu rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom yaitu berbanding 2. Lalu kuat geser footplate arah X diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Lalu diambil kuat geser footplate sebesar 750.000 kN. Lalu faktor reduksi kekuatan geser sebesar 0,75, maka dihasilkan kuat geser footplate sebesar 562,5 kN. Dikarenakan kuat geser footplate lebih besar daripada gaya geser arah X, maka dipastikan aman. Lalu selanjutnya tinjauan geser arah Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton sebesar 0,085 meter. Lalu tebal efektif footplate sebesar 0,215 meter. Lalu jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate sebesar 0,818 meter. Lalu tegangan tanah pada bidang kritis geser arah Y sebesar 55,690 kN per meter persegi. Lalu gaya geser arah Y 40,855 kN. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y sebesar 2000 mm. Lalu tebal efektif footplate sebesar 215 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom sebesar 2. Kuat geser footplate arah Y diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Dihasilkan VC sebesar 716,667 kN. Lalu dengan faktor reduksi sebesar 0,75 menjadi 537,500 kN. Dikarenakan kuat geser footplate lebih
besar daripada gaya geser arah Y, maka dipastikan aman. Lalu tinjauan geser dua arah, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton sebesar 0,085 meter, tebal efektif foot plate sama dengan 0,22 meter. Lalu lebar bidang geser pons arah X sama dengan 0,515 meter. Lalu lebar bidang geser pons arah Y sebesar 0,365 meter. Lalu gaya geser pons yang terjadi ditemukan sebesar 91,517 kN. Lalu luas bidang geser sebesar 0,378 meter persegi. Lebar bidang geser pons sebesar 1,76 meter. Lalu rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom sebesar 2. Lalu tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari Fp sama dengan persamaan sebagai berikut. Ditemukan tegangan geser yang disyaratkan sebesar 1,667 MPa. Lalu dikalikan dengan faktor reduksi sebesar 0,75, maka dihasilkan kuat geser pons sebesar 473 kN. Dikarenakan kuat geser pons lebih besar daripada gaya geser pons yang terjadi, maka akan dipastikan aman. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar foot plate dalam perhitungan hasilnya yaitu 0,85 meter dengan tanah pada tepi kolom dengan rumus Qx sama dengan Q minimum plus Bx min Ax dibagi Bx kali Q max dikurangi Q minimum sama dengan 55,636 kN per meter kuadrat. Momen yang terjadi pada foot plate fondasi akibat tegangan tanah setelah dihitung menggunakan rumus MUF sama dengan setengah kali AX kuadrat dikali QX ditambah 2/3 ditambah Q maksimum dikurangi QX dikurangi Q dikali BY, itu ketemu hasilnya 18,204 kN. Lebar plat fondasi yang tinjau yaitu 2000 mm, tebal plat fondasi itu 300 mm, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu 75 mm, tebal efektif plat itu 225 mm, kuat tekan betonnya 25 MPa, kuat leleh baja tulangannya 250 MPa. Modulus elastis bajanya yaitu sebesar yang sudah diketahui. Faktor distribusi tegangan betonnya itu diketahui beta satunya sama dengan 0,85. Nah, untuk mencari rho B-nya itu berarti dengan menggunakan rumus ini beta 1 kali 0,85 Fc per Fy dikali 600 per 600 F gamma Fy, beta 1 dikali 0,85 Fc per Fy dikali 600 bagi 600 ditambah Fy, itu ditemukan hasilnya 0,051. Faktor reduksi kekuatan lenturnya yaitu R maksimum sama dengan 0,75 dikali rho B dikali Fy dikali 1 minus setengah kali 0,75 rho B dikali Fy per 0,85 Fc, itu ditemukan 7,411. Mn itu sama dengan Mux dibagi sudutnya itu ketemu 22,755 kN. Rn itu sama dengan Mn dikali 10 pangkat 6 dibagi B kali D kuadrat yaitu 0,22474. Di sini ditemukan Rn lebih kecil daripada R maksimum, jadi itu oke. Rasio tulangan yang diperlukan yaitu dengan menggunakan rumus 0,85 dikali Fc per Fy dikurangi 1 akar 1 minus 2 kali Rn dibagi dengan 0,85 Fc, itu ditemukan jawabannya 0,0009. Rasio tulangan minimum yaitu 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan ya 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan itu menggunakan rumus rho kali B kali D 1125 mm persegi.
Diameter tulangan yang digunakan yaitu 12 mm. Jarak tulangan yang diperlukan yaitu dengan menggunakan rumus pi per 4 dikali d kuadrat dikali b per as sama dengan 201 mm. Jarak tulangan maksimum yaitu 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan yaitu 200 mm. Tulangan yang digunakan yaitu seperti diketahui menggunakan diameter 12 mm dengan jarak 200. Luas tulangan yang terpakai jadinya AS sama dengan pi per 4 dikali d kuadrat dikali b per s, itu ditemukan 1130,97 mm persegi. Tulangan lentur arah Y. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate yaitu 0,925 meter. Tegangan tanah terhadap tepi kolom yaitu 55,512 kN per meter kuadrat. Momen yang terjadi pada footplate akibat tegangan tanah yaitu 21,522 kN. Lebar plat fondasi yang ditinjau yaitu 2000 mm, tebal plat fondasi yaitu 300 mm, jarak tulangan terhadap sisi luar beton yaitu 85 mm. Tebal efektif plat yaitu dengan cara mengurangi tebal plat fondasi dikurangi dengan jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton ditemukan yaitu 215 mm. Kekuatan tekan betonnya 25 MPa, kekuatan leleh baja tulangan itu 250 MPa, modulus elastis baja yaitu seperti diketahui itu faktor distribusi tegangan beton menggunakan rumus B1 kali 0,85 Fc per Fy 600 dibagi 600 plus Fy itu ditemukan 0,051. Faktor reduksi kekuatan lentur setelah dengan menggunakan perhitungan rumus 0,75 kali ρB kali Fy dikali 1 minus setengah kali 0,75 ρB dikali Fy dibagi 0,85 Fc itu ditemukan 7,41. Mn itu 26,903 kN dan Rn itu dengan cara mengalihkan Mn dikali dengan 10 pangkat 6 per B kali D kuadrat ditemukan 0,29100 dan begini Rn itu lebih kecil daripada Rmax berarti dia oke. Rasio tulangan yang diperlukan dengan menggunakan rumus 0,85 Fc per Fy 1 minus akar 1 minus 2 Rn dibagi 0,85 Fc itu ditemukan 0,0012. Rasio tulangan minimumnya 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan yaitu 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan yaitu dengan mengalihkan rasio tulangan yang diperlukan tadi dikalikan dengan B dikali D nya ditemukan 1075 mm kuadrat. Diameter tulangan yang digunakan jadinya itu 12 mm. Jarak tulangan yang diperlukan dengan menggunakan rumus pi per 4 D kuadrat dikali B per AS itu ditemukan 210 mm. Jarak tulangan maksimumnya itu 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan akhirnya itu 200 mm. Luas tulangan yang terpakai dengan menggunakan rumus pi per 4 D kuadrat B per S itu 1130,97 mm kuadrat. Tulangan susut, rasio tulangan susut minimumnya itu 0,0014. Luas tulangan susut arah X itu dengan mengalihkan ROS minimum dikali D kali BX 630 mm persegi. Luas tulangan susut arah Y yaitu 602 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan yaitu 10 mm. Jarak tulangan susut arah X yaitu dengan menggunakan rumus pi per 4 kali jarak tulangan susut arah X yaitu 249 mm, jarak tulangan susut minimum arah X yaitu 200 mm, jarak tulangan susut arah X yang digunakan yaitu 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y 261 mm, jarak tulangan susut minimum arah Y yaitu 200 mm, jarak tulangan susut arah Y yang digunakan yaitu 200 mm. Jadi digunakan tulangan susut arah X-nya itu 10 mm dengan jarak 200. Sama dengan arah X,
Yang arah Y juga 10 mm dengan jarak 200. Yang terakhir yaitu penurunan pondasi dan konsolidasi pada footplate. Ini data yang diketahui yaitu P sama dengan 9 ton, H-nya 1,6 meter, gamanya 1,86 ton per meter kubik, B sama dengan 2 meter, sama dengan B, L-nya juga 2 meter, ZA-nya 4 meter, CC 0,3, EO 1,428. Mencari PO, PO sama dengan gamma dikali H, yaitu 1,86 dikali 1,6. Ditemukan 2,97 ton per meter persegi. Delta P sama dengan P dibagi L tambah ZA dikali B minus ZA sama dengan 0,26 ton per meter persegi. Cara mencari SCP yaitu dengan CC dikali H per 1 plus EO log PO plus delta P per PG ditemukan yaitu 7,44 mm. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan, pondasi dangkal terbukti aman dan dapat digunakan untuk menopang struktur berupa bangunan sederhana. Begitu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.